Makin kesini hilal penggabungan jalan tol Jor 3 makin kelihatan. Yes, bener Jabodetabek ini jalan tol Jornya udah mau ketiga. Kalau tol Jor 1 tuh kan yang di Jakarta, yang di TBS Matupang tuh Jor 1. Jor 2 yang dari Tangerang, Kunciran ke Cibitung. Nah ini Jor 3 di luarnya lagi. Ini udah hitungannya Jabodetabek Kar sampai Kerawang. Mungkin nanti kalau ada Jor 30 itu udah di Laut Jawa kali ya, nyambungin Lampung ke Bogor. Ya sebetulnya Jor 3 ini merupakan proyek integrasi yang udah dirancang lama. Sekarang kan tol-tolnya itu udah banyak yang jalan. Contoh nih, tol Kataraja, Kamal, Teluk Naga sampai Rajak. Ada lagi tol Serpong Balaraja, ada lagi tol Bor, Bogor Outer Ring Road. Nah, itu ntar bakal digabung semua jadi Jor 3. Nanti ditambahin lagi satu fase, Sentul Selatan ke Kerawang. Jadi kendaraan dari Bogor nih ke depannya kalau mau ke Kerawang dia nggak perlu lewat Jakarta lagi, langsung aja pakai tol Jor 3. Nah, buat ruas yang dari Sentul Selatan ke Kerawang Barat sekarang lagi masuk ke fase lelang nih. Nilainya pun nggak main-main. Hampir 35 triliun buat jalan 60 km. Nih mahal juga ya. Udah sampai kayak MRT. Kalah dikit sama MRT. Ini pasti mahalnya gara-gara pembebasan lahan. Nanti kalau udah jadi nih, ini bakal nyambungin daerah Pik 2 nyampe ke Babelan, ke Kerawang. Total panjang jalan orbitalnya itu bisa mencapai 300 km. Jadi kalau kita ngomongin tol di Jabodetabek ya, mantep banget. Jalur radial dari Jakarta keluar udah disambungin sama jalur orbital. Mantep. Seandainya kalau itu kereta lebih mantep lagi. Sayangnya ini aspal semua, tapi ya daripada nggak ada nggak apa-apa lah. Ya kita kan kalau ngomongin jalur kereta di Jabodetabek semuanya radial. Dari Jakarta keluar semua. Garis lurus keluar. Belum ada yang orbital dari pinggiran ke pinggiran. Nah itu belum ada. Kalau di Tokyo dia ada namanya Yamanote Line, Musashino Line. Kalau di Rusia di Moskow ada namanya Bolshaya Kotsevaya Line. Ya itu kan mantep. Jadi kalau misalnya ada orang luar kota mau ke kota sebelah gampang, nggak perlu ke Jakarta dulu kalau pengen naik kereta. Ya kalau sekarang nggak bisa lah, mendingan naik tol. Cuman ya gue bisa memahami lah ya, namanya bikin jalur kereta itu nggak bisa gandeng swasta karena ROI-nya nggak dapet. Sementara kalau tol karena bisa diduitin banyak penggunanya, harganya bisa mahal, nggak perlu disubsidi. Gandeng swasta masih masuk akal karena bisa dihitung-hitung keuntungan. Ya bikin jalan tol sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Zamannya Bang Jack bisa dibilang tol kan masif banget ya, meskipun harganya mahal banget sih. Tapi ya lagi-lagi daripada nggak ada ya mendingan ada. Cuman tol itu lebih ke solusi buat nurunin biaya logistik dibandingkan solusi buat nurunin kemacetan. Karena kalau kita ngomongin kemacetan, yang namanya jalan itu ada namanya konsep induced demand. Lu mau nambahin jalan sebanyak apapun itu pasti akan kalah sama pertumbuhan jumlah orang yang pakai mobil, udah pasti deh.